Shalom, salam unggul. Kembali lagi bersama saya Sony Laiju Malana, mentor fisika pada SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Sebelum kita memulai aktivitas kegiatan pembelajaran kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, dan hari ini kami akan mulai aktivitas kegiatan pembelajaran kami. Berkati anak-anak-Mu dari rumah mereka masing-masing. Roh Kudus hadir di ruang-ruang belajar mereka, memberikan hikmat dan pengertian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita memulai, seperti biasa kita akan melakukan SOP. Oke, stand up please. Mars Genyo. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyo, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Oke anak-anak, mari kita ikrarkan bersama-sama visi dan misi generasi unggul. Visi generasi unggul menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi generasi unggul mempersiapkan siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang unggul di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Oke anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi pengukuran tunggal. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai disertai ketidakpastiannya, menjelaskan jenis-jenis kesalahan dalam pengukuran, melaporkan hasil pengukuran tunggal. Ya, anak-anak, kalian pasti pernah melakukan pengukuran, bukan? Nah, di sini ada beberapa alat ukur yang mungkin familiar atau mungkin juga belum familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada mistar. Saya yakin sekali kalian pasti pernah mengukur menggunakan mistar. Yang kedua ada yang namanya mikrometer sekrup. Biasanya mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang sangat kecil dan lebih teliti. Yang berikut ada yang namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur benda-benda yang kecil juga, tetapi ketelitiannya tidak seperti mikrometer sekrup. Nah, di SMP sudah pernah dibahas tentang alat ukur panjang, yaitu mistar,
jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana penggunaannya dan bagaimana melaporkan hasil pengukurannya. Oke, mari kita mulai. Alat ukur yang pertama yang akan kita bahas yaitu alat ukur besaran panjang. Nah, alat ukur besaran panjang yang akan kita bahas pertama kali adalah mistar. Nah, kita lihat mistar. Nah, dalam pengukuran kita harus melihat nilai skala terkecil dari sebuah alat ukur yang kita gunakan. Nah, mistar memiliki skala 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi di antara skala 0 sampai 1 ada 10 garis kecil. Nah, sehingga jarak antara satu garis kecil dengan satu garis kecil lainnya itu nilainya 0,1 cm atau 1 mm. Sehingga dapat kita katakan nilai skala terkecil dari mistar adalah 1 mm. Nah, untuk menentukan ketidakpastian pengukuran dari mistar itu kita menggunakan persamaan 1/2 dikali dengan nilai skala terkecil. Nah, karena nilai skala terkecil mistar itu 1 mm, maka 1/2 dikali 1 mm sama dengan 0,5 mm. Nah, karena kita menggunakan mistar dengan satuan cm, maka nilai milimeter ini kita harus konversi ke dalam satuan cm dengan cara dibagi 10 menjadi 0,05 cm. Jadi kesimpulannya adalah ketidakpastian dari mistar itu adalah 0,05 cm. Untuk apa ketidakpastian ini? Nanti penting untuk kita gunakan dalam melaporkan hasil pengukuran tunggal dengan mistar ataupun dengan alat ukur yang lainnya. Yang berikut kita lihat jangka sorong. Jangka sorong itu ada beberapa bagian. Ada rahang tetap, ada rahang geser, ada yang bagian bawah, ada bagian atas. Nah, bagian bawah ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Sedangkan yang bagian atas digunakan untuk mengukur diameter dalam. Ada sekrup penguncinya, ada skalanya. Nah, skala dalam jangka sorong ini ada yang satuannya cm, ada yang satuannya inci. Tetapi biasanya kita menggunakan yang satuan cm. Nah, kalau kita menggerakkan jangka sorong ini, maka akan keluar suatu batang kecil di bagian sini. Nanti ini akan semakin memanjang. Nah, ini batang kecil ini digunakan untuk mengukur diameter dalam, misalnya tabung atau dan lain sebagainya. Nah, jangka sorong itu memiliki nilai skala terkecil itu 0,1 mm. Kalau mistar tadi 1 mm, sedangkan jangka sorong 0,1 mm. Sehingga ketidakpastian dari jangka sorong itu sama dengan 1/2 dikali dengan nilai skala terkecilnya. Sama dengan 1/2 kali 0,1 sama dengan 0,05 mm. Nah, karena jangka sorong yang kita gunakan nanti menggunakan satuan cm, maka ketidakpastian dalam satuan milimeter ini harus kita konversi ke cm dengan cara dibagi 10. Sehingga ketidakpastian jangka sorong adalah 0,005 cm. Yang berikut kita lihat alat ukur panjang, yang berikutnya adalah mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini terdiri atas berbagai bagian. Ada yang rahang tetap, ada yang rahang geser, ada yang selubung luar. Ini merupakan skala utamanya, ini merupakan skala noniusnya. Nanti kita akan pelajari apa fungsi skala utama dan apa fungsi skala nonius dalam membaca hasil pengukuran. Jadi, dalam membaca hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup, kita harus melihat skala utama dan skala noniusnya. Nah, nanti benda yang diukur akan dipasang di sini. Nah, nilai skala terkecil dari mikrometer sekrup itu adalah 0,01 mm. Kalau jangka sorong tadi 0,1 mm, mikrometer sekrup itu 0,01 mm. Sehingga ketidakpastian dari mikrometer sekrup adalah setengah dari nilai skala terkecilnya, yaitu setengah dari 0,01 mm. Sehingga mendapat 0,005 mm. Nah, untuk mikrometer sekrup tidak perlu kita konversi ke dalam satuan sentimeter. Kenapa? Karena mikrometer sekrup kita menggunakan satuan milimeter. Jadi kalau kalian perhatikan, nilai 0,005 ini sama dengan jangka sorong. Hanya jangka sorong menggunakan satuan sentimeter,
sedangkan mikrometer sekrup menggunakan satuan milimeter. Yang berikut kita lihat alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu yang paling sering kita gunakan adalah stopwatch. Modelnya ada dua, ada yang analog seperti ini, ada yang digital seperti ini. Nah, untuk yang analog, ketidakpastiannya itu setengah dari nilai skala terkecil. Nah, nilai skala terkecil untuk stopwatch analog itu 0,1 sekon. Sehingga ketidakpastiannya setengah dari NST sama dengan setengah dari 0,1 sekon, dapatlah 0,05 sekon. Ini merupakan ketidakpastian dari alat ukur stopwatch analog. Yang berikut kita lihat alat ukur massa. Nah, alat ukur massa ini sering kita sebut dengan neraca, dan neraca itu ada dua jenis. Ada neraca yang 3 lengan, ada neraca yang 4 lengan. Nah, kita lihat yang pertama adalah neraca 3 lengan. Nah, neraca 3 lengan ini terdiri atas skala ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi ada skala ratusan, ada skala puluhan di tengah, dan ada skala satuan. Nah, di skala satuannya itu skala paling kecil yang bisa diukur oleh neraca adalah 0,1 gram. Sehingga nilai skala terkecil dari neraca 3 lengan adalah 0,1 gram. Maka ketidakpastian neraca 3 lengan sama dengan setengah dari nilai skala terkecilnya, yaitu setengah dari 0,1 gram sama dengan 0,05 gram. Jadi untuk neraca 3 lengan, ketidakpastian pengukurannya adalah 0,05 gram. Yang berikut kita lihat neraca 4 lengan. Nah, neraca 4 lengan ini ada skala ratusan, ada skala puluhan, ada skala satuan, ada skala desimal. Ada skala desimal, sehingga nanti untuk yang skala desimal ini nilai skala terkecilnya adalah 0,01 gram. Maka ketidakpastian untuk neraca 4 lengan adalah setengah dari NST-nya, yaitu setengah dari 0,01 menjadi 0,005 gram. Inilah ketidakpastian dari neraca 4 lengan. Yang berikut kita lihat ketidakpastian dalam pengukuran. Apa sih itu ketidakpastian? Kenapa bisa menghasilkan ketidakpastian? Nah, ini konsepnya. Dalam pengukuran selalu ada kemungkinan kesalahan, sehingga kita tidak mungkin memperoleh nilai yang tepat benar. Karena ada banyak penyebab, bisa karena keteledoran pengukur, bisa karena kesalahan sistematis, bisa juga karena kesalahan acak. Apa itu kesalahan sistematis? Apa itu kesalahan acak? Apa itu keteledoran? Itu merupakan tugas kalian untuk kalian mendeskripsikan. Jadi, dalam pengukuran itu tidak mungkin kita mendapat nilai yang tepat benar. Karena apa? Karena alat ukur dibuat oleh manusia yang memiliki potensi untuk salah. Nah, kesalahan merupakan penyimpangan dari yang diukur, dari nilai benar. Jadi, benarnya misalnya harusnya 10, kita dapatnya 9,9 atau 10,1. Itu ada pergeseran sedikit. Nah, artinya begini, itu yang dimaksud dengan kesalahan. Tidak mungkin kita mendapat nilai yang tepat benar. Selalu ada kemungkinan kesalahan dalam pengukuran. Nah, kesalahan disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu keteledoran, itu biasanya disebabkan oleh pengamat. Kemudian ada kesalahan acak dan ada kesalahan sistematis. Nah, penjelasan mengenai ketiga jenis kesalahan ini sifatnya teoritis. Nanti kalian akan mencari dari berbagai sumber, kemudian menjelaskan melalui tulisan kalian. Yang berikut, bagaimana melaporkan hasil pengukuran tunggal. Nah, hasil pengukuran tunggal suatu besaran dapat dilaporkan sebagai berikut menggunakan konsep ini. X sama dengan X0 plus minus delta X. Apa lagi ini? Nah, kita lihat. X itu adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar. Jadi X0-nya itu merupakan nilai benarnya, sedangkan X merupakan nilai pendekatan. Dan apa itu delta X? Delta X merupakan nilai ketidakpastian. Nah, disinilah fungsi dari ketidakpastian setiap alat ukur yang kita bahas tadi, mulai dari jangka sorong, mistar, mikrometer sekrup, stopwatch, dan neraca 3 lengan, serta neraca 4 lengan. Karena apa? Ketika kita melaporkan suatu hasil pengukuran, harus disertai dengan ketidakpastian pengukurannya. Itu adalah aturan dalam melaporkan hasil pengukuran dalam fisika. Bagaimana melaporkan hasil pengukuran tunggal dengan mistar? Nah, perhatikan baik-baik. Ini merupakan hasil pengukuran suatu benda dengan menggunakan mistar. Di sini kita lihat itu ada skalanya. Nah, ujung bendanya ini pas di 15,6, lebih sedikit, ya kan? 15,6 lebih sedikit, tapi lebihnya kita tidak tahu.
Nah, karena ada di antara 15,6 dan 15,7, maka yang kita pakai adalah 15,65. Jadi yang kita pakai adalah 15,65. Jadi yang pasti adalah 15,6. Sedangkan angka 5 merupakan angka taksiran. Nah, karena kita menggunakan mistar, maka ketidakpastian dari mistar adalah 0,05 cm yang kita bahas di slide pertama tadi, di awal-awal. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan konsep ini, maka untuk melaporkan hasil pengukuran tunggal dengan mistar, seperti ini. X sama dengan 15,65, X0-nya 15,65, hasil bacaan alat ukurnya, plus minus dengan 0,05 cm. Apa artinya? Nah, bisa plus, bisa minus. Maka nilai X0 berada di sekitar 16,65, yaitu paling kecil adalah 16,60. Paling kecil. Sedangkan paling besar adalah 16,7. Nah, 16,60 ini dapat dari 16,65 kurang 0,05. Sedangkan paling besar 16,70 dapat dari 16,65 tambah 0,05. Di mana kurangnya, di mana tambahnya? Berasal dari sini. Ini kan plus minus. Bisa tambah, bisa kurang. Jadi, hasil pengukuran ini paling kecil itu nilainya 16,60 dan paling besar adalah 16,70. Tidak mungkin lebih rendah, lebih kecil dari 16,60 atau tidak mungkin lebih besar dari 16,70. Itu maksudnya dalam melaporkan hasil pengukuran tunggal. Ingat, karena kita menggunakan mistar, maka ketidakpastiannya pun harus menggunakan ketidakpastian mistar. Mari kita lihat yang berikut. Pengukuran tunggal dengan jangka sorong. Nah, misalnya ini merupakan hasil bacaan dari skala jangka sorong. Nah, di SMP mungkin kalian sudah pernah mempraktekkan atau mengerjakan soal yang berhubungan dengan bagaimana cara untuk menghitung atau membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Seperti yang Pak jelaskan di awal, dalam pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, kita harus memperhatikan skala utama yang 2, 3, 4 ini merupakan skala utama, dan skala nonius yang barisan bagian bawah ini merupakan skala nonius. Nah, hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, kita bisa menggunakan konsep ini. Hasil pengukuran sama dengan NSO itu nilai skala utama ditambah dengan 0,01 kali nilai skala nonius. Nah, di mana nilai skala utamanya? Nah, nilai skala utama patokannya adalah nilai 0 skala nonius. Nah, kita lihat nilai 0 skala nonius ini sampai di mana di sini? Nah, ternyata ada di 2,1. Dia lebih, garis 0 ini lewat sedikit dari 2,1. Karena ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, dan seterusnya. Nah, garis 0 ini, garis 0 nonius ini lebih sedikit dari 2,1. Maka yang kita pakai adalah 2,1. Nilai skala utamanya adalah 2,1. Nah, bagaimana dengan nilai skala noniusnya? Nilai skala noniusnya kita lihat antara garis 0 sampai 10 ini, satu garis yang pas-pas lurus dengan garis di skala utama. Nah, kita lihat pelan-pelan. 0 tidak, 1 tidak, 2 tidak, 3 iya. Ternyata 3 yang paling lurus. Garis ketiga ini lurus dengan salah satu skala pada skala utama. Maka yang kita pakai noniusnya adalah 3. Karena garis ketiga ini. Ini garis ke-0, garis ke-1, garis ke-2, garis ke-3. Karena garis ketiga yang paling lurus, maka kita pakai 3. Nah, 0,01 kali 3 sama dengan 0,03. Sehingga kita tinggal jumlahkan 2,1 tambah 0,03. Maka hasil pengukurannya adalah 2,13. Jadi dari gambar ini hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong adalah 2,13. Nah, sekarang tinggal kita laporkan hasilnya dengan menggunakan rumus ini. Di mana nanti X sama dengan X0 plus minus delta X. X0 ini merupakan hasil pengukurannya. Dari hasil pengukuran kita dapat 2,13 cm. Nah, karena kita menggunakan jangka sorong, ingat kembali ketidakpastian jangka sorong tadi. Yang nilainya 0,005 cm. Sehingga kita tinggal jumlahkan. Untuk mendapat hasil pengukurannya, X sama dengan 2,13 plus minus 0,005 cm. Nah, apa arti plus minus? Jadi hasilnya berkisar antara 2,13. Paling kecil itu 2,125, sedangkan paling besar itu 2,135. Dari mana 2,125? Dari 2,13 kurang 0,005. Dari mana 2,135? Dari 2,13 tambah 0,005. Kenapa ada kurang ada tambah? Karena di sini plus minus.
harus dikurang dan harus ditambah. Nah, jadi hasil pengukuran yang ditampilkan oleh jangka sorong di sini sekecil-kecilnya adalah 2,125 dan sebesar-besarnya adalah 2,135. Tidak mungkin lebih kecil dari 2,125 dan tidak mungkin lebih besar dari 2,135. Yang berikut kita lihat pengukuran tunggal dengan menggunakan mikrometer sekrup. Nah, ini merupakan salah satu contoh bacaan dari mikrometer sekrup. Sama seperti jangka sorong, mikrometer sekrup juga memiliki yang namanya skala utama dan skala nonius. Jadi skala nonius ini yang diputar, skala utama itu yang ada di dalam. Jadi yang 5, 10 ini merupakan skala utama. Jadi ini 5, ini kan 10, berarti ini nilainya 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan garis yang di bawah itu nilainya setengah. Misalnya ini 5, maka garis yang ini 5,5. Ini 6, berarti ini 6,5. Ini 7, berarti ini 7,5. Dan seterusnya. Nah, sedangkan ini merupakan skala nonius. Yang 5, 10, 15 ini merupakan skala nonius. Nah, untuk mikrometer sekrup, pembacaannya pun sama. Nilai skala utama ditambah dengan 0,01 kali nilai skala nonius. Nah, sekarang kita lihat. Nilai skala utama itu ditentukan dari garis yang tepat berada di sebelah kiri skala nonius. Yang ini nih, yang ditunjuk oleh garis merah ini. Ini kan 10, ini 11. Nah, karena garisnya di bagian bawah, berarti ini adalah 11,5. Ini 10, ini 11. Ini merupakan 11,5. Nah, sedangkan skala noniusnya itu merupakan skala yang pas lurus dengan garis tengah ini. Nah, kalau kita lihat ini garis yang lurus kan garis ke-13 ini. Jadi 10, 11, 12, 13. Jadi pas garis ke-13 dia lurus dengan garis tengah dari skala utama ini. Maka nilai skala utamanya adalah 11,5, sedangkan nilai skala noniusnya yang segaris, yang garis lurus itu merupakan garis ke-13. Sehingga 11,5 tambah 0,01 kali 13. 0,01 kali 13 itu sama dengan 0,13. Ingat, harus selesaikan dulu perkaliannya ya. Sehingga kita jumlahkan dapat 11,63 mm. Ini merupakan hasil pengukuran dari gambar ini. Sehingga ketika kalian mau melaporkan hasil pengukuran tersebut, maka kita gunakan persamaan ini. Di mana nanti hasil pengukurannya X0-nya adalah 11,63 dan ketidakpastian dari mikrometer sekrup adalah 0,005 mm. Tinggal kita jumlahkan. X sama dengan 11,63 plus minus 0,005 mm. Sehingga nanti nilai benarnya berada di sekitar 11,63 mm. Sekecil-kecilnya 11,625 mm, sebesar-besarnya 11,635 mm. Dari mana 11,625? Dari 11,63 kurang 0,005. Sedangkan 11,635 dapat dari 11,63 tambah 0,005. Jadi ini ya cara melaporkan hasil pengukuran tunggal dari mikrometer sekrup. Bagaimana dengan pengukuran tunggal untuk neraca 3 lengan? Nah, perhatikan. Ini merupakan salah satu contoh hasil bacaan dari neraca 3 lengan. Ini skala ratusan, skala puluhan, dan skala satuan. Bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Tinggal dijumlahkan. 200 tambah 40 tambah 8. Hasil pengukurannya adalah 248 gram. Sehingga nanti X0-nya menjadi 248 gram, sedangkan delta X-nya adalah 0,05 gram. Ingat lagi tadi, ketidakpastian untuk neraca 3 lengan. Sehingga nanti untuk X-nya sama dengan 248 plus minus 0,05. Sehingga hasil pengukurannya sekecil-kecilnya 247,95 atau sebesar-besarnya 248,05. Dapatnya dari kurang dan tambah. Oke, baik anak-anak. Sampai di sini pertemuan kita tentang pengukuran tunggal. Semoga materi ini menambah pemahaman dan pengertian kalian tentang bagaimana menggunakan alat ukur disertai dengan ketidakpastiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta kalian bangun semua, berdiri, karena kita akan menyanyikan Mars Generasi Unggul.
Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan sepanjang pembelajaran kami sepanjang hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah belajar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom unggul.